Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini adalah sebuah panduan untuk melakukan setup ataupun instalasi project web kita di localhost. Jadi mungkin ada teman-teman yang baru download shortcode atau script web yang saya berikan, tidak tahu bagaimana cara untuk menginstalnya di localhost. Nah, di sini saya akan berikan panduannya. Oke, yang pertama kita butuhkan adalah SAM. Teman-teman jalankan dulu softwarenya. SAM ini sebagai web server kita. Oke, di sini sudah running Apache dan MySQL. Lalu setelah itu kita membuka phpMyAdmin, kalau localhost. Nah, seperti ini. Pastikan bahwa localhost ini sudah berhasil terbuka, artinya SAM-nya sudah jalan ya. Oke, setelah itu kita pindahkan file script website tersebut ke htdoc. Kita anggap saja ini web toko. Di folder SAM htdoc, lalu paste di sini. Oke, di sini masih dalam format zip ya, kita ekstrak dulu. Web toko. Nah, ini adalah file webnya yang terdapat di folder htdoc. Nama foldernya web toko. Kita coba dulu untuk mengakses web toko ini apakah bisa atau tidak ya. Kita buka localhost. localhost/web toko. Nah, di sini terdapat error karena kita belum membuat database. Nah, ini sering terjadi teman-teman yang baru install ya. Nah, yang pertama kita lakukan, intinya masukkan file web kita di folder htdoc. Setelah itu kita membuat database. Nah, kita buka lagi phpMyAdmin, kita buat database baru untuk web ini. Klik new, lalu kita buat nama databasenya. Anggap saja di sini namanya web toko. Lalu create. Nah, setelah adanya database ini, maka kita mengimport file database ke database yang sudah dibuat. Jadi kita lihat, nah di setiap script yang dibagikan yang teman-teman download itu pasti ada databasenya. Nah, di sini terdapat di folder database. Ini adalah databasenya yang berformat SQL. Kita import, kita klik import, lalu kita pilih filenya. Di htdoc tadi web toko ya, web toko, ada folder database dan ada file SQL nya. Lalu klik open dan klik go. Oke, kita telah berhasil mengimport database. Kita bisa lihat di sini di web toko nama databasenya. Di sini sudah ada tabel ya. Nah, jadi nama database kita ini web toko. Lalu kita menghubungkan database ini dengan file web kita. Kita buka lagi file webnya. Di sini adalah web yang menggunakan framework CI, jadi kita harus melakukan konfigurasi database di file
database. Kita buka folder aplikasi, lalu config, lalu kita pilih file database. Ini dia. Nah, di file ini kita edit nama databasenya pada bagian bawah karena ini frameworknya CI ya. Di sini terdapat database. Nah, nama database ini kita rubah dengan nama database yang kita buat di PHP MyAdmin. Tadi saya buat namanya web toko ya. Jadi di sini kita buat web toko. Lalu disimpan. Nah, kita bisa keluar. Setelah itu kita bisa mengakses web kita di localhost. Di situ kita tuliskan alamatnya localhost/webtoko. Lalu enter. Nah, di sini web kita sudah jalan. Artinya database yang kita buat dengan file web ini di localhost sudah terhubung. Oke, sudah berhasil login sebagai admin. Nah, jadi di sini yang terpenting adalah kita memasukkan file web ke folder htdocs. Lalu setelah itu kita membuat database di localhost di PHP MyAdmin seperti tadi caranya. Setelah kita membuat database, kita mengimport database ke PHP MyAdmin. Nah, di setiap project web biasanya terdapat database SQL yang bisa diimport. Nah, barusan kita sudah melakukan setup atau instalasi web yang berbasis CI ya, yang menggunakan framework CI. Lalu bagaimana dengan framework lain? Nah, kita akan coba juga dengan framework lain. Di sini kita coba dengan PHP native. Jadi juga sudah ada tadinya file web yang menggunakan PHP native. Kita akan coba. Caranya sama, kita masukkan file tersebut di folder htdocs. Sini web berita, lalu kita ekstrak. Web berita. Web berita ini menggunakan framework CI, menggunakan PHP native ya. PHP native beda lagi letak untuk menghubungkan database-nya. Jadi di sini kita sudah memasukkan file web ke htdocs, nama foldernya web berita. Lalu setelah itu caranya sama, kita membuat database. Klik new. Ini saya buat web berita. Ini nama database-nya, lalu klik. Nah, setelah itu kita import. Di sini juga terdapat file SQL, file database-nya. Ya, lalu open dan kita klik go. Oke, berhasil diimpor. Di sini sudah terdapat tabel. Nah, setelah sampai di sini kita menghubungkan database ini dengan file webnya. Jadi di sini nama database-nya web berita ya. Kita buka file webnya. Di setiap web yang menggunakan PHP native berbeda-beda letak koneksi database-nya. Jadi perlu teman-teman catat juga, biasanya sih di folder config, atau terkadang ada juga programmer yang membuat di luarnya. Jadi di folder utama ini terdapat file yang namanya koneksi.php, config.php, itu tergantung pada programmernya sendiri ya. Nah, di sini pada project PHP native yang ini, file koneksinya di folder config dan koneksi. Ini dia file koneksi.
Di file koneksi ini kita edit nama database-nya sesuai dengan nama database yang kita buat di PHP MyAdmin. Di sini terdapat DB name. Ini yang kita ubah menjadi nama database yang kita buat di PHP MyAdmin di localhost web Berita ya. Lalu kita simpan. Setelah itu di sini sudah terhubung. Kita lakukan pengecekan dengan mengunjungi web tersebut. Localhost / nama foldernya web Berita. Web Berita. Nah, di sini sudah terhubung. Webnya sudah bisa diakses. Kita coba untuk login sebagai admin. Oke, berhasil. Jadi demikian untuk panduan menginstal aplikasi yang berbasis web di localhost menggunakan web server SAM. Pada intinya di sini kita memasukkan file webnya ke folder htdoc, lalu kita membuat database di localhost. Setelah kita membuat database, kita menghubungkan database tersebut dengan file web kita. Ini dia file webnya yang berbasis PHP native, dan yang kedua, yang pertama tadi yang berbasis CI frameworknya. Oke, saya rasa demikian untuk panduan instalasinya. Dan untuk instalasi di hosting akan saya berikan panduannya di video selanjutnya ya. Jadi kali ini kita coba di localhost dulu. Di video selanjutnya mungkin untuk panduan instalasi di hosting. Jadi nantinya teman-teman bisa menginstal webnya di hosting dan bisa diakses secara online. Oke, sekian panduan kali ini, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan, penyampaian terlalu cepat, atau terdapat hal yang tidak jelas. Silahkan teman-teman komentar, nanti akan saya jawab satu persatu. Oke, demikian video kali ini, terima kasih.